Naskah ekspedisi gagal paling tragis, Perburuan Kutub, Scott versus Amundsen, adalah studi kontras antara efisiensi dingin Roald Amundsen dan romantisme tragis Robert Falcon Scott. Dimulai dari telegram rahasia yang mengubah ekspedisi ilmiah menjadi balapan maut, kisah ini menelusuri bagaimana keputusan logistik awal, anjing versus kuda poni, bulu versus wall, menjadi vonis mati bagi tim Inggris. Sementara Amundsen meluncur mulus ke kutub dan kembali dengan selamat berkat pragmatisme brutalnya, Scott dan timnya harus menarik beban sendiri, kalah di garis finish, dan akhirnya tewas kelaparan hanya 11 mil dari keselamatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana arogansi budaya dan kesalahan manajemen dapat membunuh. Namun ironisnya, melahirkan legenda kepahlawanan yang menutupi fakta kegagalan itu sendiri. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Oktober 1910, Melbourne, Australia. Dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Zaman Edwardian yang kaku akan segera digantikan oleh kengerian Perang Dunia I. Namun, di pelabuhan Melbourne, perhatian dunia tertuju pada satu kapal, Terra Nova. Kapal bekas pemburu paus itu syarat muatan. Di geladaknya terdapat kuda-kuda poni yang gelisah, anjing-anjing yang melolong, dan kotak-kotak perbekalan ilmiah. Pemimpin ekspedisi ini adalah Kapten Robert Falcon Scott, 42 tahun. Perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang sudah menjadi selebritas nasional berkat ekspedisi Discovery sebelumnya. Scott tidak merasa sedang dalam perlombaan. Dalam benaknya, dia sedang memimpin sebuah parade ilmiah agung. Misinya adalah menaklukkan Kutub Selatan atas nama Raja George V dan melakukan survei geologi yang komprehensif. Bagi Inggris, Kutub Selatan adalah hak milik moral mereka. Ernest Shackleton hampir mencapainya 2 tahun sebelumnya, dan sekarang Scott akan menyelesaikannya. Namun saat Scott sedang makan malam di sebuah klub perwira, sebuah telegram diserahkan kepadanya. Pengirimnya berasal dari Madeira, sebuah pulau di Atlantik. Scott membuka kertas itu. Isinya singkat, dingin, dan menghancurkan segala asumsinya. Beg leave to inform you proceeding Antartika. Mohon izin menginformasikan bahwa saya menuju Antartika. Amundsen. Wajah Scott memucat. Roald Amundsen. Orang Norwegia itu. Dunia mengira Amundsen sedang menuju kutub utara, tapi ternyata dunia telah ditipu. Untuk memahami mengapa Amundsen melakukan penipuan global ini, kita harus melihat ke Norwegia. Roald Amundsen, 38 tahun, adalah antitesis dari Scott. Jika Scott adalah produk birokrasi angkatan laut yang hierarkis, Amundsen adalah penjelajah murni yang terobsesi pada efisiensi. Setahun sebelumnya, Amundsen bersiap menaklukkan Kutub Utara. Tiba-tiba, berita datang, 2 orang Amerika, Frederick Cook dan Robert Peary, mengklaim telah mencapai Kutub Utara. Meski klaim Cook kemudian diragukan. Bagi Amundsen, Kutub Utara sudah basi. Sponsor tidak akan membiayai perjalanan ke tempat yang sudah ditemukan. Dia terlilit utang besar. Dia butuh kemenangan spektakuler untuk membayar krediturnya. Maka dia melakukan putaran balik rahasia. Dia tidak memberitahu pemerintah Norwegia, dia tidak memberitahu penyandang dananya, dia bahkan tidak memberitahu awak kapalnya sendiri sampai mereka sudah berada di tengah laut, jauh dari jangkauan telegraf. Kutub Utara adalah impian masa kecilku, kata Amundsen kepada krunya saat akhirnya membuka rahasia itu.
Tapi untuk mencapai utara, kita harus mengambil jalan memutar lewat selatan. Itu adalah perjudian karir yang gila. Jika dia gagal, dia akan dicap sebagai penipu dan bangkrut. Jika dia menang, dia akan dimaafkan. Pesan telegram ke Scott adalah deklarasi perang. Amundsen tahu dia tidak bisa mengalahkan Scott dalam hal sumber daya atau uang. Tapi dia bisa mengalahkan Scott dalam satu hal, kecepatan. Disinilah letak inti tragedi yang akan datang. Ini bukan sekedar balapan dua pria, ini adalah benturan dua filosofi zaman. Scott mewakili romantisme amatir Inggris. Di Inggris zaman itu, ada konsep aneh bahwa melakukan sesuatu dengan cara yang sulit adalah lebih mulia daripada melakukannya dengan cara yang mudah. Scott membenci kegiatan bergantung pada anjing. Dia menulis dalam jurnalnya, "Tidak ada perjalanan dengan anjing yang bisa menandingi kemuliaan pencapaian yang dilakukan oleh tenaga manusia sendiri." Bagi Scott, penderitaan adalah bagian dari show. Menarik kereta luncur dengan otot sendiri atau manhandling dianggap heroik. Amundsen mewakili profesionalisme kutub. Amundsen tidak peduli heroisme. Dia peduli pada survival. Dia telah menghabiskan waktu tinggal bersama orang Inuit di Arktik. Dia belajar bahwa bulu hewan lebih hangat daripada wol Inggris. Dia belajar bahwa anjing bukan hewan peliharaan, tapi mesin transportasi yang bisa dimakan jika darurat. Filosofinya sederhana. Kemenangan menanti bagi dia yang segalanya teratur. Orang menyebutnya keberuntungan. Kekalahan adalah pasti bagi dia yang lalai mengambil tindakan pencegahan tepat waktu. Ini disebut nasib buruk. Januari 1911, kedua ekspedisi mendarat di Benua Putih. Jarak mereka terpaut sekitar 400 mil. Tapi keputusan lokasi pendaratan ini sudah menjadi indikator awal siapa yang lebih cerdas. Scott mendarat di Cape Evans, McMurdo Sound. Ini adalah rute lama yang sudah dipetakan Shackleton. Aman, familiar, tapi lebih jauh dari kutub. Amundsen mengambil risiko besar. Dia melandarkan kapal legendarisnya Fram di Whales Bay, Teluk Paus. Peta Inggris mengatakan area ini tidak stabil karena berada di atas es terapung, bukan tanah keras. Tapi Amundsen dengan intuisi tajamnya membaca pola es dan menyimpulkan bahwa area itu stabil. Keputusan ini memberinya keuntungan vital. Posisi start Amundsen 60 mil lebih dekat ke kutub selatan dibanding Scott. Sebelum lomba dimulai, Amundsen sudah unggul 60 mil. Di tenda Scott, suasana penuh dengan diskusi intelektual, kuliah sains, dan formalitas militer. Mereka membawa perpustakaan, meja makan, dan piano mekanik. Di tenda Amundsen, suasana seperti bengkel kerja. Mereka menghabiskan musim dingin dengan memodifikasi peralatan. Amundsen menyadari sepatu bot mereka terlalu kaku, jadi mereka membongkarnya. Amundsen menyadari wadah makanan terlalu berat, jadi mereka menipiskannya. Amundsen terobsesi mengurangi beban-beban. Scott terobsesi mengumpulkan data. Saat musim dingin Antartika turun menutup benua itu dalam kegelapan total selama 4 bulan, kedua kubu merenung. Scott menulis jurnal yang puitis tentang keindahan aurora dan tugas negara. Amundsen menghitung kalori biskuit dan berat badan anjing. Di Inggris, publik bertaruh Scott akan menang mudah. Bagaimana mungkin seorang bangsawan Inggris kalah dengan orang Viking yang datang dari mana-mana? Mereka tidak tahu, di Cape Evans, Scott telah membawa bersamanya benih kehancurannya sendiri, mesin-mesin yang belum teruji, dan kuda-kuda poni yang mulai menggigil kedinginan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana keputusan logistik memilih antara anjing, poni, dan mesin menjadi vonis yang tidak bisa dibatalkan saat matahari kembali terbit. Di Cape Evans, markas besar ekspedisi Inggris, suasananya seperti sirkus yang kacau. Scott tidak hanya membawa satu metode transportasi, dia membawa 3. Strategi Scott disebut transportasi campuran. Teorinya terdengar canggih. 1. Traktor bermotor,
3 buah mesin eksperimental yang baru pertama kali dicoba di es, ini akan menarik beban berat di tahap awal. Kuda poni Manchuria, 19 ekor kuda putih kecil yang akan mengambil alih beban di tahap tengah. Anjing husky sebagai pendukung logistik ringan. Tenaga manusia. Langkah terakhir, ketika semua hewan dan mesin gagal, manusia akan menarik kereta luncur menuju kutub. Scott percaya pada redundansi. Jika satu gagal, yang lain akan menggantikan. Namun dalam praktik di lapangan, redundansi berubah menjadi komplikasi yang mematikan. Bencana pertama terjadi bahkan sebelum mereka benar-benar memulai perjalanan ke selatan. Saat menurunkan traktor-traktor bermotor itu dari kapal Terranova, satu mesin jatuh menembus es laut yang tipis dan tenggelam ke dasar samudra selamanya. Sisa 2 traktor berhasil didaratkan. Scott sangat bangga pada mesin-mesin ini. Dia membayangkan masa depan di mana manusia tidak perlu berkeringat, ditarik oleh piston dan bensin. Namun, mesin pembakaran internal tahun 1910 belum siap menghadapi suhu minus 40 derajat Celcius. Begitu mereka mencoba menjalankan traktor itu di atas barrier atau lapisan es ros, mesinnya batuk-batuk dan mati. Silindernya retak karena dingin yang ekstrim. As rodanya patah karena guncangan es yang keras. Baterainya membeku. Hanya dalam beberapa mil, masa depan transportasi kutub itu menjadi rongsokan besi seberat 1 ton yang tak berguna. Para mekanik Scott harus meninggalkan mesin-mesin itu di tengah padang salju, monumen bisu bagi arogansi teknologi. Scott kecewa, tapi dia masih punya andalan keduanya, kuda poni. Keputusan Scott untuk membawa kuda poni adalah kesalahan paling fatal dalam sejarah eksplorasi kutub. Dia meniru strategi Ernest Shackleton yang juga gagal mencapai kutub dengan kuda. Scott memilih kuda poni Manchuria berwarna putih, dengan asumsi bahwa hewan dari Manchuria, China Utara, tahan dingin. Masalahnya, kuda adalah hewan yang salah secara biologis untuk Antartika. Pertama, keringat. Kuda berkeringat melalui kulitnya saat bekerja keras. Di Antartika, keringat itu langsung membeku menjadi lapisan es di tubuh mereka. Kuda-kuda itu menggigil hebat setiap kali berhenti berjalan. Untuk mencegah mereka mati kedinginan di malam hari, tim Scott harus membangun tembok salju pelindung dan menyelimuti kuda-kuda itu dengan kain tebal. Ini membuang waktu dan energi yang sangat berharga. Kedua, makanan. Kuda adalah herbivora. Mereka tidak bisa makan daging anjing laut atau penguin yang tersedia melimpah di sana. Scott harus membawa bertonton jerai dan oats atau gandum dari Inggris. Bayangkan ironinya, sebagian besar beban di kereta luncur Scott adalah makanan untuk kuda yang menarik kereta itu. Efisiensi energinya negatif. Ketiga, kaki. Kuda memiliki kuku kecil yang tajam. Di atas salju lunak, berat badan mereka terpusat pada kuku itu, membuat mereka amblas atau post-holing hingga ke perut. Kuda-kuda itu meronta-ronta panik, terjebak di salju, mata mereka terbelalak ketakutan. Scott mencoba memakaikan sepatu salju pada kuda-kuda itu, tapi seringkali sepatu itu lepas. Kapten Lawrence Oates, perwira kavaleri yang bertugas merawat kuda-kuda itu, segera menyadari bencana ini. Oates adalah pria militer yang keras dan realistis. Saat melihat kualitas kuda yang dibeli Scott, hewan-hewan tua dan sakit-sakitan, Oates menggeleng-geleng kepala. Mereka adalah sekumpulan hewan rongsokan, gumam Oates. Scott tidak tahu apa-apa tentang kuda. Ketegangan antara Oates dan Scott mulai tumbuh. Oates tahu bahwa hewan-hewan ini akan mati dan kemungkinan besar akan membawa serta manusia-manusia yang bergantung pada mereka. Sementara itu, 400 mil di sebelah timur, di markas Framheim, Amundsen sedang tidur nyenyak. Tidak ada suara mesin rusak, tidak ada kuda yang panik, hanya ada satu suara, gonggongan ceria dari 97 anjing Greenland. Amundsen adalah seorang pragmatis yang dingin. Dia tidak melihat anjing sebagai sahabat manusia dalam arti romantis Inggris. Dia melihat mereka sebagai mesin biologis yang persis. Anjing tidak berkeringat lewat kulit, mereka membuang hapa lewat lidah. Jadi bulu mereka tetap kering dan hangat.
Anjing memiliki cakar lebar yang menyebar, bertindak seperti sepatu salju natural. Anjing bisa makan apa saja. Yang paling penting, anjing bisa memakan anjing lain. Inilah rahasia gelap strategi Amundsen, sebuah kalkulasi yang membuat orang Inggris merasa jijik. Kanibalisme terencana. Amundsen menyusun grafik perjalanan yang presisi. Dia akan berangkat dengan banyak anjing. Seiring beban kereta luncur berkurang karena makanan dimakan, dia akan membutuhkan lebih sedikit anjing untuk menariknya. Maka, anjing-anjing yang paling lemah akan ditembak satu persatu. Daging mereka akan diberikan kepada anjing-anjing yang tersisa dan sebagian dimakan oleh manusia. Daging anjing segar mencegah penyakit scurvy atau skorbut. Terdengar kejam, akui Amundsen. Tapi itulah harga sebuah nyawa di es. Bagi Amundsen, matematikanya sederhana. Korbankan hewan untuk menyelamatkan manusia. Bagi Scott, mengorbankan hewan adalah tindakan barbar, sampai keadaan memaksanya dan saat itu sudah terlambat. Sebelum musim dingin menutup Antartika sepenuhnya, kedua tim harus melakukan tugas krusial, depot laying, atau menaruh persediaan makanan di rute perjalanan. Semakin jauh ke selatan mereka bisa menaruh makanan sekarang, semakin sedikit beban yang harus mereka bawa saat perjalanan sesungguhnya nanti. Tim Amundsen bergerak seperti kilat. Dengan anjing-anjing yang terlatih dan keahlian ski yang mumpuni, mereka berhasil menaruh depo utama di garis lintang 82 derajat selatan. Mereka menancapkan bendera-bendera bambu dengan kain hitam agar mudah dilihat di tengah putihnya salju. Mereka pulang ke markas dengan cepat. Berat badan anjing-anjing mereka bahkan bertambah. Sebaliknya, perjalanan penaruhan depo tim Scott adalah mimpi noraga. Kuda-kuda poni itu melambat. Mereka tenggelam dalam salju. Badai salju menghantam mereka. Kuda-kuda itu begitu lemah sehingga Scott memutuskan untuk berhenti lebih awal dari rencana. Dia memerintahkan untuk menaruh depo utama yang disebut One Ton Depot di garis lintang 79 derajat 29 menit selatan. Scott harusnya menaruhnya di 80 derajat selatan. Dia berhenti 30 mil atau 48 km lebih utara dari targetnya. Kuda-kuda ini tidak akan selamat jika kita memaksanya lebih jauh, alas Scott. Lawrence Oates mendesak untuk membunuh kuda-kuda itu sebagai makanan dan terus maju ke 80 derajat selatan. Namun Scott menolak. Dia terlalu sayang pada hewan-hewan itu. Sentimentalitas Scott menang atas strategi. Selisih 30 mil itu terdengar sepele dalam perjalanan beribu-ribu mil. Namun Oates menatap tumpukan makanan itu dengan perasaan was-was. Dia tahu saat mereka pulang nanti dalam kondisi sekarat, jarak 30 mil bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Saat matahari terbenam untuk terakhir kalinya di bulan April 1911, memulai malam panjang musim dingin kutub, kontras kedua kubu semakin tajam. Di Framheim, Amundsen dan orang-orangnya bekerja di bengkel bawah tanah yang hangat. Mereka membongkar kereta luncur buatan pabrik Norwegia yang ternyata terlalu berat dan menyerut kayunya hingga beratnya turun menjadi 22 kg. Mereka menjahit kelambu dari kulit serigala. Mereka makan dengan baik, tidur nyenyak, dan anjing-anjing mereka berkembang biak. Mereka siap. Di Cape Evans, Scott dan timnya kelelahan. Perjalanan penaruhan depo menguras tenaga mereka secara fisik dan mental. Kuda-kuda poni mulai mati satu persatu karena kedinginan, meskipun sudah dirawat mati-matian. Dari 19 kuda, hanya tersisa 10 yang masih hidup saat musim semi tiba. Scott menghabiskan musim dingin dengan menulis rencana perjalanan yang rumit di atas kertas. Dia menghitung jatah makanan hingga ke gram terakhir. Rencananya bergantung pada setiap orang menarik beban seberat 90 kg melewati gletser gigantis itu. Tidak ada keraguan. Tulis Scott dengan percaya diri bahwa perjalanan ini akan menjadi pencapaian fisik terbesar dalam sejarah. Dia benar, itu akan menjadi pencapaian fisik yang luar biasa. Tapi Amundsen tidak mencari pencapaian fisik, dia mencari pencapaian logistik. Scott bersiap untuk menderita, Amundsen bersiap untuk meluncur. Saat cahaya matahari pertama muncul di bulan Agustus 1911, Amundsen sudah berdiri di pintu markasnya menatap ke selatan dengan anjing-anjing yang melompat kegirangan, siap dilepas.
Di sisi lain, Scott menatap kuda-kudanya yang kurus dan traktor-traktornya yang sudah menjadi rongsokan. Perlombaan akan segera dimulai, dan Scott sudah kalah langkah, kalah alat, dan kalah strategi sebelum peluit ditiup. Oktober 1911. Sementara Scott masih bergulat dengan kuda-kuda yang sekarat dan mesin traktor yang menjadi rongsokan, di Teluk Paus, Roald Amundsen siap meluncur. Namun sebelum kesuksesan itu terjadi, Amundsen sebenarnya hampir melakukan blunder fatal. Didorong oleh rasa takut bahwa Scott akan mendahuluinya, Amundsen sempat mencoba berangkat terlalu dini pada bulan September. Suhu anjlok hingga minus 56 derajat Celcius. Anjing-anjing membeku saat tidur. Botol-botol schnapps atau minuman keras membeku dan pecah. Mereka terpaksa mundur kembali ke markas dalam kekacauan yang memalukan. Peristiwa ini memicu satu-satunya konflik internal di tim Norwegia. Penjelajah veteran Hjalmar Johansen mengkritik kepemimpinan Amundsen yang gegabah. Amundsen, dengan kekejaman seorang jenderal, tidak mentolerir pembangkangan. Dia memecat Johansen dari tim kutub dan mengisolasinya. Amundsen ingin tim intinya patuh mutlak. Setelah start palsu itu, Amundsen menunggu musim semi yang sebenarnya. Pada 19 Oktober 1911, cuaca membaik. Amundsen berangkat. 5 orang, 4 kereta luncur, 52 ekor anjing. Apa yang terjadi selanjutnya adalah penghinaan terbesar bagi ego Inggris. Perjalanan tim Amundsen melintasi Ross Ice Shelf atau lapisan es Ross bukanlah sebuah perjuangan epik. Itu adalah sebuah piknik ski yang sangat cepat. Anjing-anjing husky Greenland itu, yang sudah kenyang dan bugar setelah musim dingin, menarik kereta seberat 400 kg seolah-olah itu kapas. Orang-orang Norwegia, semuanya ahli ski kelas dunia, tidak perlu menarik beban. Mereka meluncur di samping kereta atau kadang-kadang berpegangan pada tali di belakang kereta. Ski joring, membiarkan anjing-anjing itu menarik mereka. Mereka menempuh jarak 15 hingga 20 mil atau 24-32 km per hari dengan santai. Mereka selesai berjalan pada pukul 2 siang, mendirikan tenda, makan kenyang, dan tidur selama berjam-jam. Kami bersenang-senang, tulis Fair Hassel, salah satu anggota tim dalam buku hariannya. Kami makan terlalu banyak dan bekerja terlalu sedikit. Bandingkan ini dengan Scott yang nanti akan menarik beban sendiri sampai paru-parunya hampir meledak. Tim Amundsen justru mengalami masalah yang konyol. Mereka bertambah gemuk selama perjalanan ke kutub. Namun, jalan tol itu akhirnya menemui ujungnya. Di garis lintang 85 derajat selatan, dataran es yang rata berakhir. Di depan mereka, menjulang tembok Transantartika. Pegunungan setinggi 3.000 hingga 4.000 meter yang memblokir jalan menuju plato kutub. Disinilah pertaruhan terbesar Amundsen. Scott menggunakan rute lama yang ditemukan Shackleton, Gletser Beardmore. Rute itu sudah terpetakan. Amundsen berada di wilayah yang benar-benar asing. Tidak ada peta. Dia harus mencari jalan sendiri untuk menembus pegunungan itu. Amundsen melihat sebuah gletser curam yang tampak seperti air terjun beku raksasa yang terjepit di antara dua puncak gunung. Dia menamai gletser Axel Heiberg, nama penyandang dananya. Pendakian ini brutal. Gletser itu curam, penuh celah atau krevas, dan licin. Disinilah keunggulan anjing terbukti mutlak. Anjing-anjing itu mencakar es dengan kuku mereka, menarik beban naik ke tanjakan vertikal yang akan membunuh kuda poni Scott dalam hitungan menit. Dalam waktu 4 hari, tim Amundsen berhasil mendaki dari permukaan laut ke ketinggian 10.000 kaki atau 3.000 meter. Mereka telah menembus benteng alam Antartika. 21 November 1911, mereka tiba di tepi plato kutub. Mereka telah melewati bagian tersulit. Beban kereta luncur kini jauh lebih ringan karena makanan telah dimakan dan sebagian ditinggalkan di depo. Mereka tidak lagi membutuhkan tenaga tarik dari 42 anjing yang tersisa. Beberapa sudah mati atau lari di jalan. Di tempat yang mereka namai toko daging, Amundsen melakukan kalkulasi dinginnya yang paling terkenal. Dia menghitung berapa anjing yang dibutuhkan untuk sisa perjalanan ke kutub dan kembali. Angkanya adalah 18. Sisanya, 24 ekor anjing harus mati. Ini adalah momen emosional bahkan untuk orang-orang Norwegia yang keras itu. Anjing-anjing itu telah bekerja setia.
menarik mereka melewati gletser neraka. Tapi Amundsen tidak punya ruang untuk sentimen. Satu persatu, anjing-anjing itu dipanggil. Bang! Tembakan pistol mengakhiri hidup mereka. Kemudian, kengerian pragmatis berlanjut. Bangkai kereta itu dikuliti dan dipotong-potong. Dagingnya merah segar dilemparkan ke 18 anjing yang tersisa. Mereka memakan teman-temannya dengan lahap, kata Amundsen. Tidak hanya anjing yang makan, orang-orang Norwegia juga makan. Wisting, juru masak tim, memasak kotelete atau potongan daging dari daging anjing. Rasanya sangat enak, tulis Amundsen. Daging segar itu memberikan ledakan vitamin C dan lemak yang sangat dibutuhkan tubuh mereka untuk mencegah penyakit scurvy atau kelelahan. Sementara tim Scott nanti akan kelaparan, tim Amundsen sedang berpesta protein segar di atas plato kutub. Keputusan di toko daging inilah yang memenangkan perlombaan. Amundsen menukar nyawa anjing dengan energi untuk manusia. Itu adalah transaksi yang kejam, tapi berhasil. Dengan 18 anjing elit yang tersisa, mereka melaju di tahap akhir di atas plato kutub. Mereka melewati area berbahaya penuh retakan es tersembunyi yang mereka sebut lantai dansa setan atau The Devil's Ballroom. Lantainya terdengar kosong saat diinjak, seolah-olah mereka berjalan di atas atap kaca raksasa di atas jurang tanpa dasar. Tapi keberuntungan memihak si pemberani. Cuaca cerah, angin ada di punggung mereka. Setiap hari, Amundsen dengan cemas memindai cakrawala dengan teropongnya. Apakah dia akan melihat bendera Inggris? Apakah Scott sudah di sana? Tidak ada, hanya putih yang menyilaukan. Pukul 3 sore, para navigator berteriak, "Halt!" Berdasarkan perhitungan instrumen sextant mereka sudah sampai. Tidak ada kembang api, tidak ada pidato panjang. Hanya hamparan salju datar yang membosankan di segala arah. Angin bertiup sepoi-sepoi, suhu minus 23 derajat Celcius, cukup hangat untuk standar Antartika. Amundsen tidak mau menancapkan bendera sendirian. Dia tahu kesuksesan ini milik tim. 5 tangan, Amundsen, Olaf Bjaaland, Helmer Hansen, Sverre Hessel, dan Oskar Wisting memegang tiang bendera bersama-sama. Mereka menancapkan bendera Silka Norwegia ke dalam es. Mereka menamai tempat itu Polheim, rumah kutub. Mereka merayakannya dengan makan malam mewah, daging sekel yang mereka bawa dari pantai, dan cerutu. Tuhan tahu, aku bukan orang yang religius, tapi saat ini aku merasa harus bersyukur. Mereka menghabiskan 3 hari di sana, melakukan pengukuran matahari berulang-ulang setiap jam untuk memastikan akurasi posisi mereka agar tidak ada yang bisa meragukan klaim mereka, seperti kasus Cook versus Peary. Mereka mengelilingi area itu dengan radius beberapa mil, mengepung kutub itu. Sebelum pulang, Amundsen melakukan tindakan terakhir yang jenius dan menghina. Dia mendirikan sebuah tenda kecil berwarna hitam, Polheim Tent. Di atasnya berkibar bendera Norwegia dan Panji Fram. Di dalam tenda itu, dia meninggalkan beberapa peralatan yang tidak lagi dia butuhkan. Skop, sarung tangan, sekstan cadangan, dan sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada Raja Hakan ke-7 Norwegia, melaporkan keberhasilan ekspedisi. Tapi surat itu tidak dimasukkan ke dalam kotak pos. Surat itu diletakkan di atas meja di dalam tenda dengan catatan tambahan untuk Kapten Scott. Isinya kira-kira berbunyi, "Kapten Scott yang terhormat, karena Anda mungkin akan menjadi orang pertama yang menemukan tempat ini setelah kami, mohon antarkan surat ini kepada Raja Hakan ke-7 Norwegia. Jika peralatan yang kami tinggalkan di tenda itu bisa berguna bagi Anda, jangan ragu untuk menggunakannya. Salam hormat, Roald Amundsen." Itu adalah skakmat psikologis gila. Amundsen tahu bahwa perjalanan pulangnya melintasi 800 mil es masih berbahaya. Jika dia dan timnya mati di jalan pulang, tidak ada yang tahu mereka pernah sampai ke kutub. Dengan meninggalkan surat itu, dia memaksa Scott menjadi saksi kemenangannya. Jika Scott ingin membuktikan bahwa dia sampai ke kutub, dia harus membawa pulang bukti bahwa Amundsen telah mengalahkannya. Amundsen secara efektif mengubah rivalnya menjadi tukan posnya. Pada 18 Desember, tim Norwegia berbalik arah dan meluncur pulang. Perjalanan pulang mereka bahkan lebih cepat. Mereka menemukan setiap depo makanan dengan mudah. Mereka makan coklat dan biskuit berlebih. Anjing-anjing berlari kencang karena beban sudah kosong. Mereka tiba di Teluk Paus pada 25 Januari 1912. Tepat waktu, sehat, dan selamat. Total perjalanan, 99 hari. Amundsen telah menaklukkan planet ini.
Sementara itu, ratusan mil di belakang, Robert Scott Falcon dan orang-orangnya baru saja mendaki Gletser. Mereka lelah, lapar, dan putus asa. Dan mereka tidak tahu bahwa di ujung perjalanan menyiksa itu, sebuah tenda hitam dengan bendera Norwegia sudah menunggu untuk menghancurkan hati mereka. Selanjutnya, kita akan meninggalkan piknik Amundsen dan masuk ke dalam mimpi buruk Scott atau pawai kesengsaraan, di mana heroisme Inggris bertemu dengan realitas biologis yang tak kenal ampun. Desember 1911. Sementara Roald Amundsen sedang bersiap merayakan kemenangan di Kutub Selatan dengan cerutu dan daging anjing laut, 600 mil di belakangnya, Kapten Robert Falcon Scott sedang berada di neraka. Tim Inggris telah mencapai kaki Gletser Beardmore, gerbang menuju dataran tinggi kutub. Disinilah strategi logistik Scott yang kacau akhirnya runtuh sepenuhnya. Traktor bermotor sudah lama ditinggalkan sebagai rongsokan besi. Kuda poni, mereka telah mencapai batas akhirnya. Di sebuah kemah yang dinamai dengan tepat dan mengerikan sebagai Shambles Camp atau kemah pembantaian, sisa-sisa kuda poni yang kurus kering ditembak mati. Berbeda dengan Amundsen yang merencanakan pembunuhan anjing sebagai sumber energi vital, pembunuhan kuda poni Scott adalah tindakan keputusasaan. Mereka mencoba memakan daging kuda itu, tetapi karena mereka membawa kompor minyak tanah yang tidak efisien dan kurang bahan bakar, daging itu seringkali setengah matang dan alot. Para pria itu membencinya. Mulai titik ini, di kaki Gletser raksasa itu, Scott dan anak buahnya harus melakukan hal yang diagung-agungkan dalam budaya eksplorasi Inggris, man-hauling. Mereka memasang tali kekang ke bahu dan pinggang mereka sendiri. Mereka menjadi hewan penarik beban. Setiap orang harus menarik beban sekitar 90 hingga 100 kg. Mereka harus menyeret beban itu mendaki Gletser sepanjang 100 mil yang menanjak hingga ketinggian 3.000 meter. Bayangkan menarik sebuah kulkas besar di atas pasir pantai yang gembur sambil mendaki gunung dengan asupan kalori setengah dari yang dibutuhkan di tengah badai salju. Itulah yang mereka lakukan selama 10 jam sehari. Saat mereka mendekati puncak Gletser dan bersiap melintasi plato kutub, Scott membuat keputusan impulsif yang fatal di menit-menit terakhir. Tim pendukung terakhir diperintahkan pulang. Scott memilih tim intinya untuk serangan terakhir ke kutub. Rencana awalnya adalah membawa 4 orang, termasuk dirinya. Namun tiba-tiba Scott menunjuk orang kelima, Henry Birdie Bowers. Bowers adalah letnan muda yang kuat, tetapi keputusan ini mengacaukan logistik yang sudah sangat ketat. 1. Tenda. Tenda mereka dirancang untuk 4 orang. Dengan 5 orang, mereka harus tidur berhimpitan. 1 orang seringkali setengah keluar dari kantong tidur di lantai es yang dingin. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. 2. Makanan. Jatah makanan telah dihitung dan dipaketkan untuk 4 orang. Membaginya menjadi 5 berarti setiap orang mendapat lebih sedikit kalori tepat saat mereka membutuhkannya paling banyak. 3. Alat masak. Panci peleleh salju, hushpot, dirancang untuk 4 jatah. Memasak untuk 5 orang memakan waktu lebih lama, memboroskan bahan bakar yang sangat berharga. 4. Ski. Bowers karena tidak direncanakan ikut, tidak membawa ski. Dia harus berjalan kaki menembus salju setinggi lutut, sementara 4 lainnya menggunakan ski. Ini memperlambat seluruh tim. 5 orang itu adalah Scott, pemimpin, Edward Wilson, dokter dan orang kepercayaan Scott, Lawrence Oates, tentara yang kakinya sudah mulai pincang karena luka perang lama, Edgar Evans, bintara raksasa yang mulai melemah, dan Birdie Bowers. Januari 1912. Plato Kutub. Udara di ketinggian 3.000 meter sangat tipis. Angin bertiup tanpa henti, memotong kulit wajah mereka hingga membeku hitam atau frostbite. Mereka kelaparan. Tubuh mereka mulai memakan otot sendiri untuk energi. Tapi semangat mereka masih tinggi. Mereka menghitung koordinat setiap hari. 87 derajat, 88 derajat, 89 derajat. Mereka yakin mereka yang pertama. Tidak ada tanda-tanda orang Norwegia.
Tidak ada jejak kereta anjing. Tentu saja tidak ada, karena jejak Amundsen sudah tertutup salju baru. Hanya tersisa 27 mil lagi, tulis Scott pada 14 Januari dengan tulisan tangan yang gemetar. Kami pasti berhasil. Mereka mulai membayangkan sambutan pahlawan di London, medali, gelar bangsawanan, dan kehormatan abadi. Sore hari, Bowers yang memiliki mata paling tajam di antara mereka sedang berjalan di depan. Tiba-tiba dia berhenti. Dia melihat sesuatu di cakrawala putih yang datar. Sesuatu yang mematahkan kerataan garis horizon. Ada Cairn di sana, katanya ragu-ragu. Jantung Scott berdegup kencang. Mereka mencoba meyakinkan diri mereka bahwa itu hanyalah sastrugi atau gundukan salju yang dibentuk angin. Mereka berjalan mendekat dengan perasaan cemas yang mencekik. Benda itu semakin jelas. Warnanya gelap, berkontras dengan putih salju. Itu bukan batu, itu bukan salju. Itu adalah bendera hitam yang diikatkan pada sebuah penyangga kereta luncur. Di sekitarnya, terdapat jejak-jejak kaki anjing. Banyak sekali jejak anjing. Dunia Scott runtuh seketika. Orang-orang Norwegia telah mendahului kami. Tulis Scott di jurnal malam itu dengan tulisan tangan yang gemetar. Kekecewaan yang mengerikan. Semua penderitaan ini tanpa hasil. Mimpi borok terbesar mereka menjadi nyata. Amundsen tidak hanya mengalahkan mereka, dia telah mempermalukan mereka dengan kemudahan jejak kereta anjing yang terlihat jelas. Keesokan harinya, mereka berjalan sisa jarak menuju titik nol matematis kutub selatan. Di sana, berdiri sebuah tenda kecil, Polhim. Mereka mendekatinya seperti orang yang berjalan menuju tiang gantungan. Di dalam tenda itu, Scott menemukan surat yang ditinggalkan Amundsen. Surat yang memintanya menjadi kurir untuk Raja Norwegia. Itu adalah penghinaan paling utama. Scott, perwira Angkatan Laut Royal Inggris, direduksi menjadi tukang pos untuk rivalnya. Scott menulis kalimat paling terkenal dan paling menyedihkan dalam sejarah eksplorasi. Great God, this is an awful place, and terrible enough for us to have labored to it without the reward of priority. Tuhan yang Maha Agung, ini adalah tempat yang mengerikan, dan sungguh mengerikan bagi kami untuk telah bekerja keras mencapainya tanpa balasan menjadi yang pertama. Mereka mengambil foto di kutub. Lihat foto itu, bandingkan dengan foto tim Amundsen yang tersenyum cerah. Di foto Scott, 5 pria itu berdiri bungkuk. Wajah mereka hitam karena frostbite. Mata mereka kosong. Bowers menarik tali tombol kamera dan mereka berdiri di sana. 5 hantu yang menyadari bahwa mereka harus berjalan pulang sejauh 800 mil atau 1.300 km dengan hati yang patah. Perjalanan pulang adalah cerita yang berbeda. Adrenalin yang mendorong mereka maju telah hilang, digantikan dengan depresi berat, dan fisik mereka mulai hancur. Orang pertama yang tumbang adalah Edgar Evans. Evans adalah pria terbesar dan terkuat dalam tim itu. Namun dalam diet kutub yang kekurangan kalori, pria bertubuh besar menderita paling cepat karena mereka membutuhkan lebih banyak energi daripada pria kecil. Selain itu, Evans mengalami luka di tangannya yang tidak mau sembuh. Di suhu ekstrim, luka kecil menjadi gangren. Saat menuruni Gletser Beardmore, Evans jatuh 2 kali ke dalam celah es. Kepalanya terbentur keras. Dia menderita gegar otak, tapi dia dipaksa terus berjalan. Dia mulai meracau. Dia melepas sarung tangannya di tengah badai, membuat tangannya membeku parah. Dia tertinggal di belakang. Pada 17 Februari 1912, di kaki Gletser itu, Evans akhirnya tumbang. Ketika Scott kembali untuk menjemputnya, dia menemukan raksasa itu merangkak di atas salju dengan mata liar, pakaiannya tercecar berantakan. Dia mati malam itu di dalam tenda, sambil mengorok dalam keadaan koma. Kematian Evans adalah lonceng peringatan pertama. 1 orang tewas, 4 tersisa. Sekarang mereka berada di barrier atau lapisan es ros kembali. Rata dan datar, seharusnya mudah. Tapi tahun 1912 membawa anomali cuaca. Suhu turun drastis lebih awal dari biasanya. Di siang hari, suhu mencapai -40 derajat Celcius. Di malam hari, lebih dingin lagi. Permukaan salju berubah. Pada suhu sekian, butiran salju kehilangan kelicinannya.
Kristal-kristal es menjadi kasar seperti amplas pasir. Menarik kereta luncur di atas permukaan seperti itu rasanya seperti menarik beban di atas beton. Menarik sekuat tenaga, tapi tidak bergerak, keluh Scott. Dan ada masalah lain, minyak tanah. Kaleng-kaleng minyak tanah yang mereka tinggalkan di depot makanan mengalami kebocoran misterius atau creeping. Segel kulit ditutup kaleng rusak karena suhu dingin ekstrim, membuat minyak menguap. Mereka sampai di depot demi depot, berharap menemukan bahan bakar penuh, tapi hanya menemukan kaleng setengah kosong. Kurang bahan bakar berarti kurang air panas berarti dehidrasi dan makan dingin. Dehidrasi di kutub adalah pembunuh senyap. Darah mereka mengental, membuat sirkulasi buruk, mempercepat radang dingin. Korban berikutnya adalah Lawrence Oates. Kaki Oates yang sudah membawa peluru lama dari perang Boer membengkak menjadi gumpalan hitam yang mengerikan. Setiap langkah adalah siksaan. Dia tertinggal setiap hari. Dia tahu dia menjadi beban yang memperlambat 3 rekannya. Di dalam tenda yang sempit itu, Oates meminta Wilson memberinya opium agar dia bisa tidak bangun lagi. Tapi Wilson sebagai dokter Kristen yang taat menolak membantu bunuh diri meskipun mungkin itu tindakan paling manusiawi saat itu. Mereka bergerak semakin lambat, 5 mil sehari, 3 mil sehari. Mereka masih memiliki jarak. Maret 1912. Di tengah hamparan es Ross Ice Shelf. Kematian Edgar Evans telah menghilangkan kekuatan otot tim, tetapi kondisi Lawrence Oates kini menghancurkan jiwa mereka. Kaki Oates telah berubah menjadi bongkahan daging hitam yang membusuk akibat frostbite parah. Setiap pagi, proses memasukkan kakinya yang bengkak ke dalam sepatu bot beku membutuhkan waktu 1 jam penuh yang diisi dengan erangan kesakitan. Oates tahu dia adalah jangkar yang menahan laju kapal. Scott, Wilson, dan Bowers masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Jika mereka meninggalkan Oates, mereka mungkin punya kesempatan untuk mencapai Wanton Depot yang berisi makanan berlimpah. Tapi kode etik Angkatan Laut dan Persahabatan Inggris melarang mereka meninggalkan kawan yang terluka. Mereka bergerak dengan kecepatan siput, 3 mil sehari. Padahal mereka butuh 15 mil sehari untuk bertahan hidup. Aku akan keluar sebentar. Malam tanggal 16 Maret adalah ulang tahun Oates yang ke-32. Dia berharap dia tidak bangun keesokan paginya, tapi dia bangun. Badai salju menderu di luar tenda. Suhu minus 40 derajat Celcius. Oates dengan ketenangan seorang perwira kavaleri yang menghadapi regu tembak berdiri perlahan. Dia tidak memakai sepatu botnya, dia hanya memakai kaos kaki. Dia menatap ketiga rekannya yang terbaring lemah di dalam kantung tidur. Aku akan keluar sebentar, katanya pelan, dan mungkin agak lama. I'm just going outside and maybe sometime. Scott tidak menghentikannya. Mereka semua tahu apa artinya ini. Oates menyibakkan pintu tenda dan melangkah keluar menuju badai putih yang membutakan. Dia tidak pernah terlihat lagi. Itu adalah tindakan bunuh diri yang sopan, pengorbanan diri yang klasik. Oates memberikan nyawanya agar teman-temannya punya kesempatan untuk hidup. Kata-kata terakhirnya menjadi salah satu kalimat paling ikonik dalam sejarah Inggris, simbol keberanian tabah, stiff upper lip, dalam menghadapi maut. Tapi pengorbanan itu sia-sia. Tanpa beban Oates, 3 orang yang tersisa, Scott, Wilson, dan Bowers mencoba memacu langkah. Mereka berjalan tertatih-tatih selama beberapa hari lagi. Kaki kanan Scott kini juga mulai membusuk. Bahan bakar minyak tanah mereka habis total, artinya tidak ada lagi air panas. Mereka harus memakan bubuk kakao dan gula kering yang tidak bisa dicerna oleh tubuh yang dehidrasi. Pada tanggal 19 Maret 1912, mereka mendirikan tenda terakhir mereka. Lokasi mereka hanya 11 mil, 18 km dari Wanton Depot yang berisi makanan dan bahan bakar. Ingatlah keputusan Scott untuk meletakkan depo itu di 79 derajat 29 menit selatan, bukannya di 80 derajat selatan karena kasihan pada kuda poninya.
Selisih 30 mil yang dia abaikan saat itu, kini datang menagih utang. Jika Scott memaksakan kuda poninya sedikit lagi setahun yang lalu, tenda terakhir mereka saat ini sudah berada di tumpukan makanan dan bahan bakar. Mereka akan selamat. Tapi sejarah tidak mengenal kata jika. Hanya 11 mil, jarak yang bisa ditempuh Amundsen dalam setengah hari santai. Tapi bagi Scott, 11 mil adalah ketidakmungkinan fisik. Badai salju raksasa menghantam tenda mereka dan tidak berhenti selama 9 hari berturut-turut. Mereka terperangkap, makanan habis, tubuh mereka membeku perlahan. Di saat-saat terakhir inilah Robert Falcon Scott melakukan hal yang mengubah kegagalan total ini menjadi kemenangan moral. Dia tidak panik, dia tidak mengutuk nasib. Dia mengambil pensil dan buku hariannya. Dengan jari-jari yang sudah hitam dan kaku, dia mulai menulis. Dia menulis surat untuk istri Wilson. Dia menulis surat untuk Ibu Bowers. Dia menulis surat untuk istrinya sendiri, Kathleen, memintanya untuk menjaga putranya agar menjadi pria yang berguna. Dan dia menulis pesan untuk publik, message to the public, dokumen pembelaan diri yang brilian dan mengharukan. Dalam surat itu, Scott tidak menyalahkan manajemen buruknya, kuda poninya, atau traktornya. Dia menyalahkan serangkaian kemalangan dan cuaca yang tidak terduga. Seandainya kami hidup, aku akan menceritakan kisah tentang kekerashatian, daya tahan, dan keberanian teman-temanku yang akan menggetarkan hati setiap orang Inggris. Scott mengendalikan narasi bahkan dari liang kuburnya. Dia memastikan bahwa dunia akan mengingat mereka bukan sebagai orang bodoh yang kalah balapan, tapi sebagai martir yang kalah melawan takdir. Diperkirakan kematian datang sekitar tanggal 29 Maret 1912. Edward Wilson dan Birdie Bowers meninggal lebih dulu. Mereka tampak tidur dengan tenang dalam kantung tidur mereka yang tertutup rapat. Scott adalah yang terakhir mati. Dia membuka kancing mantelnya, membiarkan dingin masuk untuk mempercepat akhir. Dia meletakkan tangan kirinya di atas tubuh Wilson, sahabat baiknya. Buku hariannya diletakkan di bawah bahunya agar mudah ditemukan. Lalu keheningan abadi menyelimuti tenda kecil itu di tengah benua es. Salju perlahan menimbun tenda, mengubahnya menjadi gundukan putih yang tak terlihat. November 1912. 8 bulan kemudian, musim semi kembali ke Antartika. Sebuah tim pencari dari markas Cape Evans bergerak ke selatan mencari jejak pemimpin mereka yang hilang. Pada 12 November, seorang anggota tim melihat gundukan salju yang aneh. Itu adalah ujung tiang tenda Scott yang menyungup sedikit. Mereka menggali salju itu. Suasana hening dan mencekam. Mereka mengintip ke dalam. Di sana, terawetkan sempurna oleh suhu beku, terlayang 3 jasad pahlawan mereka. Mereka tampak seperti sedang tidur. Wajah mereka kurus, kulit mereka seperti perkamen kuning transparan. Tim pencari tidak memindahkan mayat-mayat itu. Itu akan menjadi penistaan. Mereka mengambil buku harian, surat-surat, dan gulungan film kamera. Lalu, mereka menjatuhkan tiang tenda di atas mayat mereka, membiarkan kain tenda menjadi kain kafan mereka. Mereka membangun cairn atau tumpukan batu dan es raksasa setinggi 12 kaki di atas tenda itu. Di puncaknya, mereka menancapkan salib kayu yang dibuat dari ski. Mereka meninggalkan tulisan dari puisi Alfred Lord Tennyson, "To strive, to seek, to find, and not to yield," atau untuk berjuang, untuk mencari, untuk menemukan, dan tidak menyerah. Dan di sana, mereka tetap berada sampai hari ini. Seiring berjalannya waktu, gerakan gletser perlahan membawa mayat mereka tertimbun semakin dalam di bawah lapisan es baru, bergerak perlahan menuju laut. Suatu hari nanti, ratusan tahun dari sekarang, makam es mereka akan pecah menjadi gunung es dan hanyut ke osean selatan. Ketika berita kematian Scott mencapai dunia pada Februari 1913, dampaknya seperti ledakan bom. Dunia melupakan kemenangan Amundsen. Siapa peduli pada orang Norwegia yang pulang selamat dan gemuk? Cerita itu membosankan. Dunia menginginkan tragedi, dunia menginginkan drama, dan Scott memberikannya.
Katedral Santo Paul di London dipenuhi pelayat, termasuk Raja Inggris. Scott diangkat menjadi santo sekuler, patung-patungnya didirikan di mana-mana. Keberanian Oates diajarkan di sekolah-sekolah sebagai puncak maskulinitas Inggris. Selama 50 tahun, reputasi Scott tak tersentuh. Dia adalah pahlawan tanpa celah. Namun, seiring waktu, analisis kritis seperti yang dilakukan sejarawan Roland Hanford mulai membongkar mitos itu. Orang mulai melihat bahwa kematian Scott bukanlah takdir buruk semata, tapi hasil dari ketidakmampuan manajerial. Tragedi Scott versus Amundsen adalah pelajaran abadi tentang dua cara memandang dunia. Amundsen mengajarkan kita tentang kerendahan hati di hadapan alam, bahwa persiapan yang matang, rasa hormat pada kearifan lokal atau teknologi Inuit, dan fokus pada tujuan adalah kunci kesuksesan. Scott mengajarkan kita tentang kekuatan roh manusia, bahwa bahkan dalam kegagalan paling mengerikan sekalipun ada martabat yang bisa dipertahankan. Amundsen memenangkan Kutub Selatan, tapi Scott memenangkan hati manusia. Namun jika Anda bertanya kepada Lawrence Oates, Edgar Evans, Henry Bowers, dan Edward Wilson, jika mereka bisa bicara dari balik kubur es mereka, mungkin mereka akan menukar semua medali dan patung perunggu itu dengan satu hal sederhana yang dimiliki Amundsen: tiket pulang ke rumah. Di Antartika, heroisme adalah mata uang yang mahal, dan kadang-kadang harga untuk sebuah legenda adalah nyawa yang sebenarnya tidak perlu hilang. Persaingan menuju Kutub Selatan antara Roald Amundsen dan Robert Falcon Scott bukanlah sekadar perlombaan jarak, melainkan benturan keras antara dua filosofi manajemen yang bertolak belakang. Amundsen menang telak karena ia memandang Antartika sebagai masalah logistik yang harus dipecahkan dengan pragmatisme dingin, menggunakan teknologi Inuit, anjing, dan pakaian bulu, yang menjadikan perjalanannya seolah piknik yang efisien. Sebaliknya, Scott terjebak dalam romantisme eksplorasi Inggris yang menganggap penderitaan fisik manhauling sebagai kemuliaan, mengandalkan teknologi mesin yang belum teruji dan kuda poni yang tidak cocok. Sebuah arogansi budaya yang memvonis mati timnya bahkan sebelum mereka meninggalkan garis start. Tragedi sesungguhnya memuncak bukan saat Scott kalah mencapai kutub, melainkan saat mental timnya hancur melihat bendera Norwegia berkibar di titik nol, mengubah perjalanan pulang menjadi pawai kematian yang lambat dan menyiksa. Akumulasi kesalahan fatal, mulai dari penempatan Wanton Depot yang kurang 30 mil dari target hingga keputusan mendadak membawa orang kelima dengan bekal untuk 4 orang, berujung pada pengorbanan sia-sia Kapten Oates dan kematian 3 orang terakhir hanya 11 mil dari keselamatan. Kisah ini menjadi bukti brutal bahwa di lingkungan paling ekstrim di bumi, keberanian dan semangat pantang menyerah tidak akan pernah bisa menggantikan kalkulasi kalori dan strategi yang tepat. Pada akhirnya, sejarah mencatat ironi terbesar dari duel ini. Amundsen memenangkan Kutub Selatan dan pulang dengan selamat, tetapi Scott memenangkan imajinasi publik melalui narasi tragis yang ia tulis di tenda terakhirnya. Surat-surat Scott berhasil mengubah kegagalan manajerial yang fatal menjadi legenda martir yang suci, menutupi fakta selama puluhan tahun bahwa kematian mereka sebenarnya bisa dihindari. Warisan abadi dari ekspedisi ini mengajarkan pelajaran pahit bahwa alam liar tidak peduli pada heroisme atau drama manusia. Alam hanya menghormati persiapan, dan harga untuk mengabaikan hukum alam adalah nyawa yang tak tergantikan. Siapkan mental Anda untuk menembus badai salju abadi di mana satu keputusan logistik kecil bisa menjadi vonis mati. Kisah ini akan menyeret Anda dari kenyamanan piknik strategi Amundsen langsung ke dalam tenda Scott yang membeku, tempat 5 nyawa melayang tragis hanya 11 mil dari keselamatan. Jangan hanya mendengar legendanya, selami detail mengerikan tentang bagaimana arogansi membunuh heroisme, dan temukan jawaban mengapa sang pemenang justru dilupakan sejarah, sementara yang kalah dipuja sebagai dewa. Baca kronik lengkap rivalitas paling mematikan di bumi ini sekarang juga.
Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.